Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ulang tahun Rumah Sakit PTPN yang ke-110 ya. Nah, di sini ada namanya dan ini ada tugu ya. Di bawah di sini kita ditetapkan ada tugunya, peresmian hari ulang tahun Rumah Sakit PTPN 8 Subang yang ke-110. Ada kepala rumah sakit kita, Pak Budi, sama Dr. Mutia, dihadiri oleh para karyawan. Alek, halo Alek, banyak. Ini adalah tugunya, tugu monumental. Jadi ini adalah hari ulang tahun Rumah Sakit AMN atau PTPN 8 Subang yang ke-110 ya. Jadi melebihi didirikan pada zaman Belanda PNT. Iya dong, nanti tadi FB ini YouTube. Sejarahnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Direktur PT Agromedika Nusantara, Dr. Mugia Nugraha, Master Manajemen. Yang kami hormati IPT PT Agromedika Nusantara, Bapak Insinyur Budi Hadian Hasnadi. Yang kami hormati Kepala Rumah Sakit PTPN 8 Subang, Dr. Gigi Widyar Budi Purwanto. Yang kami hormati Ketua IKK dan tamu undangan yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Serius ya Tete. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah memberi kita karunia yang terhingga, yaitu berupa umur yang panjang, kesehatan dan waktu yang luang, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara serangkaian hari ulang tahun PTPN 8 Subang yang ke-110 tahun. Iya. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang cinta kepadanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan saya Susi Karamadian, saya selaku Master of Ceremony. Sebelumnya, untuk membuka acara ini, marilah kita membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sejarah Rumah Sakit PTPN 8 Subang yang akan dibacakan oleh Kepala Rumah Sakit PTPN Subang. Kepada yang kami hormati Dr. Gigi Widyar Budi Purwanto, dipersilahkan. Baiklah, tempat dan waktu kami persilahkan. Nah, ini Dr. Gigi Widyar ya. Terhormat Bapak Dr. Mugia Nugraha sebagai PTPN, Bapak Budi Hasnadi sebagai SPV, IKK dan teman-teman Kriminal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun yang ke-110 rumah sakit, di mana kalau dilihat dari jumlah memang sudah cukup jadi eyang di Subang. Tapi terlepas dari itu, mungkin untuk yang baru-baru juga ini sekedar untuk sebagai bukan ilmu ya, sebagai orang yang tahu sejarahnya bagaimana rumah sakit ini
berdiri. Sebelum saya sampaikan di sini, karena ini boleh dibilang yang tertua di Subang, ya, jadi ada beberapa sejarah yang mungkin sempat terlupakan atau memang kita tidak tahu. Baik, sini saya akan menyampaikan sedikit sejarah dari rumah sakit ini. Rumah sakit ini berdiri kokoh di Kabupaten Subang. Namanya Rumah Sakit PTPN 8 Subang, dengan berbagai berganti nama dari zaman Belanda sampai saat ini bernama Rumah Sakit PTPN 8 Subang. Ini menyimpan sejarah yang sangat panjang dalam mengabdikan diri bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Subang. Didirikan pada tahun 2014 ya. Jadi sudah pas 110 tahun pada tahun 2024 ini, dengan nama pertama kali adalah Rumah Sakit PTN Lens ya. Jadi masih ada di sini di prasastinya. Kemudian rumah sakit ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan transformasi layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Subang. Pada tahun 1965, rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit PPN Blikora 4 ya, menandai sebagai babak baru dalam perjalanannya. Tidak lama kemudian, setahun tahun 1967, nama rumah sakit kembali diubah menjadi Rumah Sakit PPN, dan Rumah Sakit PPN ini brand yang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Subang. Jadi walaupun namanya berganti, tetap dikenalnya sebagai Rumah Sakit PPN. Kemudian pada tahun 1979 menjadi titik penting dengan perubahan nama menjadi Rumah Sakit 2 PTPN 13 ya. Kalau dulu berubah nama mungkin mudah ya, tapi sekarang berubah nama, berubah juga izinnya, berubah juga regulasinya, jadi memberikan efek dampak yang tidak sedikit ya. Makanya sekarang PTPN 8 sudah tidak ada, terus juga berubah karena yaitu dampaknya yang sangat luas. Nah, ini menunjukkan bahwa peran rumah sakit menjadi semakin strategis di dalam melayani masyarakat. Kemudian selanjutnya pada tahun 1996 rumah sakit ini berubah nama menjadi Rumah Sakit 2 Subang PTP Nusantara 8, jadi 13 jadi Nusantara 8, yang mencerminkan komitmennya untuk terus maju dan berkembang. Nah, nama ini bertahan sampai tahun 2007. Kemudian rumah sakit ini kembali berganti nama menjadi Rumah Sakit PTPN 8 Subang yang digunakan sampai saat ini. Jadi ini rumah sakit ini namanya dari 2007. Kemudian lebih dari seabad berkarya di tahun tepatnya pada hari ini 110 tahun Rumah Sakit PTPN 8 Subang telah menjadi bagian integral dari masyarakat yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Kemudian semangat juang dan dedikasi para pendahulu terus diwariskan, mengantarkan rumah sakit ini menjadi salah satu rujukan utama layanan kesehatan di Kabupaten Subang dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya perjalanan panjang Rumah Sakit PTPN 8 Subang ini adalah untuk bukti nyata komitmennya untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya, rumah sakit ini siap menghadapi tantangan masa depan dan terus berkontribusi bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Subang dan sekitarnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap eksis walaupun banyak sekali perubahan di sekitar kita, tapi dengan tekad tadi dari pendahulu kita, mudah-mudahan rumah sakit ini tetap berdiri untuk kemaslahatan kita semua dan terutama di Kabupaten Subang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Widyar Budi Purwanto yang telah menyampaikan sejarah Rumah Sakit PTPN 8. Yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh SIPP PT Agromedika Nusantara yang kami hormati Bapak Insinyur Budi Hardian Tresnadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Lain syakatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzab lasadid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Direktur PT Agro Nusantara, alhamdulillah didampingi oleh istri, Ketua IKK PT AMN, yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Sakit PT Penerapan, Bapak dan Ibu kepala bagian PT Agro Nusantara, rekan-rekan Kabin, Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Kepala Unit, dan kepala unit lainnya, serta rekan-rekan karyawan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini rumah sakit kita menginjak di usia yang 110. Saya hitung tadi dengan Pak Direktur bahwa 110 dikatakan Eyang juga enggak Pak, lebih Pak 110. Eyang saya enggak sampai 100 sudah meninggal. Alhamdulillah dengan usia yang 110 ini tentunya kewajiban kita semua untuk meneruskan estafet yang diberikan oleh para pendahulu kita yang memang sudah memberikan hal-hal yang baik yang harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Usia 110 ini bukan berarti semuanya menjadi rusak. Justru di usia ke 110 ini harus menjadi pijakan untuk kita semua untuk membangkitkan kejayaan rumah sakit PTPN yang tadi sejarahnya sangat panjang, sepanjang sejarahnya perkebunan di Bumi Nusantara ini. Perkebunan di Bumi Nusantara ini tentunya hadir bersamaan dengan VOC pada saat itu yang akan mengembangkan komoditas-komoditas, terutama awalnya rempah-rempah. Kemudian ada hal-hal yang perlu dikembangkan di Indonesia pada saat itu, muncullah komoditas seperti karet, sawit, bina, kemudian teh yang terus berkembang di bumi Jawa Barat ini. Kalau sawit walaupun banyak di Medan, sebetulnya sejarahnya Jawa Barat. Sawit di Indonesia pertama ditanam adalah 7 pohon kelapa sawit di Kebun Raya Bogor, sejarahnya di sana. Yang ada di Medan, di Kalimantan itu awalnya dari Jawa Barat. Teh ditanam pertama kali di Indonesia juga di Jawa Barat. Kalau sekarang perkebunan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi masuk KTP 8. Sekarang udah ganti jadi sawit lagi aja. Nah di Subang tentunya banyak perkebunan, saya sulit menghitungnya pada saat itu karena yang saya tahu bahwa perkebunan Wangunreja saja terdiri dari berbagai perkebunan seperti Wangunreja, ada Subang Cipeo, ada Sebul Barang, kemudian Tapak Sari Jatar pun dulu bukan negara, Sarangsari itu sudah pada saat itu namanya perkebunan. Sekarang dicurkan yang tadinya berbagai perkebunan, tinggal ada 2 perkebunan yang ada di Kabupaten Subang milik negara, yaitu Jatar sudah bergabung, Tapak Sari Jatar jadi Jatar, Jalupang Wangunreja sudah menjadi kebun Jalupang. Walaupun singkatnya tetap Jawara. Jalupang Wangunreja. Apa dengan itu? Keberadaan rumah sakit yang didirikan pada tahun 1914 ini pertama adalah untuk melayani karyawan dan karyawati mungkin pada saat itu PNTLN. Kemudian juga melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Subang, karena Subang ini berdasarkan sejarah yang saya ketahui bahwa Subang ini dulu memang satu kabupaten dengan Purwakarta, namanya Kabupaten Karawang Timur. Kebetulan ibu kotanya di sini di Subang. Dan beralih dengan terbentuknya Kabupaten Subang, tentunya banyak aset-aset PTLN pada saat itu yang diambil alih oleh pemerintahan kabupaten. Kita tahu bahwa sejarah panjang perkebunan ini Wisma Karya, Atelir, mungkin Pak Gedung Gede, kata Pak Direktur termasuk pelaku sejarah gitu. Bukan hanya saksi sejarah tapi pelaku sejarah. Tahun 2012 Atelir bengkel. Direksi PTP 8 membuat suatu kebijakan atau keputusan yang strategis di mana tadinya rumah sakit kita ini berposisi sebagai unit akhirnya menjadi anak perusahaan. Rumah sakitnya tetap
namanya Rumah Sakit PTPN 8. Kemudian pada saat tahun 2023 kemarin, di akhir bulan November, menjelang 1 November, 1 Desember 2023, bahwa PTPN 8 sudah merger bersatu melebur menjadi PTPN 1. Sehingga apakah nanti nama Rumah Sakit PTPN 8 ini akan menjadi berubah atau kita akan mempertahankan sejarah. Kata Dr. Wid, kalau siang-siangnya kalau kita ingin mempertahankan sejarah, berarti rumah sakitnya tetap aja Rumah Sakit PPN tulisnya gitu. Tapi nyatanya di Kementerian Pertahanan nama Rumah Sakit PPN sudah ada. Jadi kita nggak tahu kalau P-nya PPN, nanti Rumah Sakit PPN. Sebenarnya terdengar ya, itulah harapan kita semua bahwa rumah sakit ini tetap eksis ya, untuk melayani masyarakat di Kabupaten Subang ini. Kemudian tahun ini menjadi pijakan, saya katakan tadi, agar tahun-tahun ke depan akan lebih baik daripada tahun ini. Kemudian rumah sakit ini terus tumbuh dan berkembang. Amin. Suatu perusahaan ini dikatakan baik apabila tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya setiap tahun, kinerja finansialnya selalu meningkat. Kalau bisa setiap tahun peningkatan kinerja finansial mengalami growth 20% keuntungan dari tahun sebelumnya. Kemudian harus berkembang. Rumah sakit ini jangan gini-gini aja. Orang lain sudah vertikal ke atas, kita tetap ke samping. Kemudian rumah sakit ini juga tentunya menjadi tempat kita semua sebagai karyawan-karyawatinya mencari nafkah, sehingga kita berharap bahwa rumah sakit ini bawa berkah untuk kita semua. Maju terus ya, pantang mundur, perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Budi Herdian Tresnadi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur PT Agromedika Nusantara yang kami hormati Dr. Mugia Nugraha, Master Manajemen, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Mantap. Selawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat selamat di akhir hari. Syukur alhamdulillah pagi ini 25 Juli 2024 kita memasuki usia yang ke 110 tahun. Suatu usia yang sudah bukan dewasa lagi, sudah disampaikan tadi sudah eyang atau buyut atau bau apa ya dan sebagainya. Dari satu sisi saya sedih ya, 110 tahun kita masih tetap seperti ini dan membangkitkan semangat kita untuk bisa tetap eksis. Namun dari satu sisi saya bahagia, sudah 110 tahun kita masih bisa bertahan. Berarti kita bisa menunjukkan bahwa kita masih bisa mempertahankan kejayaan ini dengan keringat kita ini, bahwa rumah sakit ini bisa tetap berdiri. Itulah tantangan buat kita. Jangan sampai apa-apa yang sudah dimulai oleh nenek moyang kita akan hilang ke depan ini. Kita sama-sama bertahan, kita sama mempertahankan, dan kita tentunya akan kita kembangkan. Dalam momentum peringatan ke-110 ini kami selalu menggaungkan momentum perubahan. Berubah atau mati. Itu satu hal yang harus selalu kita ingatkan. Kalau tidak berubah, kita akan punah. Kalau tanpa ada kita usaha, kita akan tinggal nama. Kita tentu tidak mau kan seperti itu. Jadi mungkin momentum sehari ini, mungkin baru tahun ini ya kita lakukan ini ulang tahun rumah sakit. Kalau kemarin itu ulang tahun PT, karena PT itu Februari
Februari 2012. Tapi kalau ini kita coba momentum ini kita buat untuk membuat kita aware, membuat kita semangat lagi, bisa bangkitkan lagi kejayaan rumah sakit yang sudah menjadi ikon di Subang ini, sehingga sesuai dengan visi kita, ya, menjadi perusahaan di bidang kesehatan yang unggul dan berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan, selalu berkelanjutan, jangan sampai punah. Yang tentunya didukung oleh SDM yang profesional dan yang berakhlak. Tadi sudah sampaikan sejarah panjang. Saya mungkin sebagai pelaku sejarah juga, mungkin saya lahir di sini. Saya mungkin lahir di sini ya, karena orang tua saya kebetulan dari perkebunan. Mengetahui yang seingat saya itu PNTL ini perusahaan yang sangat luar biasa. Namanya PNT dari Pemanukan dan Ciasem ya, PNT Pemanukan and Ciasem London. Jadi tanah di Pemanukan dan Ciasem ini dikuasai seluruhnya oleh PNT. Namun dengan perjalanan waktu, kemerdekaan tadi saya sampaikan oleh kepala rumah sakit, mulai dari rumah sakit PNTLN, PPN Dwi Kuara 4, PPN, PP, terus kemudian PTP 30, bangkrut, kemudian PTP 13, gabung lagi PTPN 8, kemudian terakhir sekarang dengan PTPN 1 kita holding. Itu merupakan semangat perubahan yang harus kita ikuti juga. Mereka berubah untuk lebih baik, dan kita pun harus ikut lebih baik juga dengan perubahan-perubahan tersebut, mengikuti irama perubahan, sehingga kita tidak akan tergerus sebagaimana kemarin sudah ada yang sebelumnya juga sudah dari Pelni meramalkan 2026 kalau tidak ada perubahan kita akan diganti nama. Jangan sampai seperti itu. Kita sedih. Ini hal yang luar biasa yang harus kita kerjakan bersama-sama. Alhamdulillah perlu effort kita bersama-sama, kebersamaan kita, mau sama-sama bekerja dan mau sama menderita untuk mencapai visi kita ke depan. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi, dalam acara ini kita adakan secara sederhana. Hari ini kita adakan juga donor darah, dan juga mungkin nanti ada rangkaian-rangkaian berikutnya yang intinya bukan untuk hura-hura, kita hanya untuk mensyukuri nikmat kita masih bisa diberi kesehatan dalam usia yang 110 ini. Mungkin ada bangunan-bangunan yang masih asli dan kita tetap pertahankan dan kita kembangkan. Kewajiban kita sekarang, dan kita ingatkan perusahaan kita ini adalah milik kita, tempat kita mencari nafkah kita. Biar walaupun perusahaan ini tidak membuat kita kaya, tapi rezeki kita, anak istri kita mendapatkan nafkah dari sini. Makanya kita wajib kerja dengan ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, tentunya akan memberikan hasil ataupun keberkahan. Demikian, sekali lagi syukur alhamdulillah kita sampai pada hari ini, dan kita teruskan estafet ini untuk tahun-tahun berikutnya. Saya mungkin setahun 2 tahun udah nggak ada lagi di sini. Teman-teman semua di sini yang akan nanti meneruskan, yang generasi muda yang akan meneruskan, yang tentunya harus selalu semangat untuk bisa menjaga eksistensi rumah sakit ini secara berkesinambungan. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mugia Nugraha, Master Manajemen, yang telah memberikan sambutannya. Yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Ramdan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna Alhamdulillahirabbil alamin.
semoga usia yang lebih dari saat ini Rumah Sakit PTPN 8 Subang terus maju, tumbuh dan berkembang, terus menebar kebaikan, menebar manfaat untuk warga Subang dan sekitarnya. Amin ya Allah. Kebetulan juga tepat pada hari ini ada asesmen dari BPJS, mohon doa dan dukungannya, semoga berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Anda sehat, kami bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar inda hisab. Rabbana la tu'azigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, khudh biyadi qalat hilati adrikni. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batunya habis kayaknya. Batunya habis. Sadaqallahul azim. Semoga yang dipanjatkan tadi dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita mau masuki acara inti, yaitu pengguntingan pita sekaligus pelepasan balon yang akan dilakukan oleh Direktur PT Agromedika Nusantara, SIPP PT Agromedika Nusantara, dan Kepala Rumah Sakit PTPN 8 Subang. Kepada yang terhormat Dr. Mugia Nugraha, Master Manajemen, Bapak Ibu Budi Mugian Sesnadi, dan Dr. Widya Budi Purwanto, kami persilahkan. Oke guys, ini tugu ya, tugu yang bersejarah. Silo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Balon berhadiah. Diskon VIP. Nih Togo monumen. Nah, Dipersilahkan untuk foto bersama untuk BOM dan Ketua Rumah Sakit. Atuh. Satu, ya bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu hit. Ini.
untuk WM dan kabar Siap. untuk melakukan foto bersama di depan prasasti. Kepada karyawan jangan Nanti selanjutnya. Satu. pergi dari tempat Buis di kanan. untuk melakukan Buis di foto kanan. nanti setelah ini. Cep. Cep awas, Cep. Satu. Dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, jawara. Satu, dua, tiga. Bangkit bersama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk melakukan foto bersama kepala rumah sakit dan Satu. jajarannya. Dua, tiga. Lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, alhamdulillah beres. Ini MC-nya. Untuk Ini tim BPJS. karyawan, dipersilakan untuk melakukan foto bersama. Ini paling bagian pengadaan. Ini yang memimpin doa tadi. Dokter Gemoy. Sama Pak Alma. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.